cinta, salam kebaikan. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Nasya Azara dari kelas 101. Teman-teman mungkin pernah mendengar apa sih itu teks anekdot? Teks anekdot yaitu cerita singkat yang mengandung sindiran maupun kritikan yang dibungkus dengan menggunakan bahasa maupun penyampaian yang menarik, lucu, dan cerdas. Baiklah, selanjutnya ada struktur dari teks anekdot. Yang pertama yaitu orientasi, yang berisikan latar belakang dari cerita yang akan dibahas. Yang kedua ada krisis, yang merupakan penyajian konflik ataupun inti dari sebuah cerita. Yang ketiga ada reaksi, yang merupakan respon dari karakter yang terdapat di dalam teks. Dan yang keempat yaitu koda ataupun penutup. Baiklah, selanjutnya ada tujuan dari teks anekdot. Yang pertama sebagai menghibur, yang kedua sebagai sarana menyampaikan kritik, yang ketiga untuk mendidik, yang keempat untuk membangun sebuah hubungan sosial. Baiklah, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks anekdot. Yang pertama tentunya humor. Di dalam teks anekdot berisikan elemen-elemen lucu yang membuat para pembaca ataupun audiens menjadi tersenyum ataupun tertawa. Dan yang kedua ada sindikatif. Sindikatif yaitu sindiran atau kritik sosial. Yang ketiga singkat dan padat. Di dalam teks ini tidak bertele-tele, melainkan langsung ke intinya. Dan yang keempat karakter yang khas. Yang kelima menggunakan bahasa yang simpel. Baiklah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat teks anekdot. Yang pertama, pilihlah topik atau tema yang akan kalian bahas di dalam teks anekdot. Yang kedua, buat kerangka dengan menyusun struktur yang terdapat di dalam teks anekdot. Yang ketiga, tulis pengantar. Carilah alur ataupun latar belakang yang relevan. Yang keempat, konflik yang menjadi inti cerita. Yang kelima, penyelesaian. Bawalah alur pada penyelesaian. Dan yang keenam adalah menggunakan gaya bahasa yang menarik, sederhana, dan jelas. Baiklah, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks anekdot. Yang pertama yaitu pernyataan retoris, pernyataan yang sudah ada jawabannya dan tidak perlu dipertanyakan. Yang kedua ada majas sindiran yang dibagi menjadi 3. Majas ironi yaitu sindiran secara halus. Yang kedua, majas sinisme, sindiran yang menyindir seseorang dengan menggunakan kata-kata kasar. Dan yang ketiga, sindiran yang paling keras ataupun sarkasme, yaitu menyindir, menyinggung seseorang menggunakan kata-kata yang sangat kasar. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja material atau menunjukkan suatu aktivitas. Cukup sekian materi dari saya, materi yang usai begitu cepat sama halnya dengan dia yang kisahnya begitu singkat tetapi kenangannya masih melekat. Bila ada bunga merekah, jangan biarkan dia mati. Bila ada kata sayang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.